Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Martalo Suharjo. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ekonomi dengan jurusan S1 Pendidikan Bisnis kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang POS Indonesia mulai dari profil umum, sejarah, analisis SWOT, sampai dengan laporan keuangannya. Yuk disimak video penjelasannya. POS Indonesia merupakan nama dagang dari PT POS Indonesia. POS Indonesia adalah perusahaan badan usaha milik negara yang bergerak pada bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. Kantor pos pertama didirikan di Batavia oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Barend van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dan pergi ke negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengemban peran dan fungsi pelayanannya kepada publik. Setelah kantor pos Batavia didirikan, maka 4 tahun kemudian didirikannya kantor pos Semarang untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat tersebut dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos pada kala itu ialah melalui Karawang, Cirebon, dan Pekalongan. Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status, mulai dari jawatan PTT, Pos, Telegraf, dan Telepon. Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga statusnya menjadi perusahaan negara pos dan telekomunikasi atau PN Postel. Mengamati perkembangan zaman di mana sektor pos dan telekomunikasi berkembang sangat pesat, maka pada tahun 1965 berganti menjadi perusahaan negara pos dan giro atau PN Pos dan Giro. Dan pada tahun 1978 berubah menjadi Perum Pos dan Giro yang sejak ini ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giro baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Selama 17 tahun berstatus Perum, maka pada Juni 1995 berubah menjadi perseroan terbatas dengan nama PT POS Indonesia. POS Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreativitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan infrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24.000 titik layanan yang menjangkau 100% kota atau kabupaten, hampir 100% kecamatan, dan 42% kelurahan atau desa, serta 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi, jejaring pos Indonesia sudah memiliki lebih dari 4.800 kantor pos, serta dilengkapi oleh elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lainnya secara solid dan terintegrasi. Sistem kode pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos, di mana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat. Kekuatan dari POS Indonesia yaitu yang pertama, kemudahan bagi konsumen dalam mengirimkan barang dengan sistem pick up maupun COD. Yang kedua, harga yang ditawarkan terjangkau. Yang ketiga, memiliki transportasi yang mendukung dalam pengirimannya. Yang keempat, yaitu jaringan jasa pengiriman tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Yang kelima, yaitu merupakan bagian dari perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN. Kekurangan yang dimiliki oleh POS Indonesia yaitu yang pertama, kurangnya iklan publikasi untuk memberikan informasi dan promosi. Yang kedua, pemahaman masyarakat terhadap POS Indonesia hanya sebatas pelayanan jasa pengiriman surat. Yang ketiga, pelayanan jasa belum tersebar luas dalam platform e-commerce. Yang keempat, baru pada tahun-tahun terakhir POS Indonesia menyediakan jasa pelayanan online. Yang kelima, sumber daya manusia kurang terlatih dalam pemanfaatan teknologi informasi.
Peluang yang dimiliki oleh Pos Indonesia yaitu yang pertama, kemajuan yang pesat di bidang teknologi. Yang kedua, meningkatnya bisnis online yang menyebabkan bertambahnya e-commerce yang memerlukan jasa pengiriman. Yang ketiga, meningkatnya loyalitas konsumen dan mitra kerja. Yang keempat, masyarakat membutuhkan metode pembayaran yang mudah. Yang kelima, pertumbuhan jumlah penduduk sangat cepat yang memerlukan pelayanan jasa pos. Ancaman yang dimiliki oleh Pos Indonesia yaitu yang pertama, banyaknya kompetitor sejenis. Yang kedua, persaingan tarif yang kompetitif dari kompetitor lainnya. Yang ketiga, perusahaan pesaing yang didukung dengan teknologi canggih dengan promosi yang lebih gencar. Yang keempat, yaitu pembisnis online lebih meminati jasa pengiriman dalam bentuk satuan atau retail. Yang kelima, yaitu keadaan ekonomi Indonesia yang masih kurang stabil. Berdasarkan hasil analisis SWOT Pos Indonesia, dapat diketahui bahwa Pos Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman secara eksternal. Namun, Pos Indonesia masih memiliki kekuatan yang mumpuni dari segi internal, sehingga diperlukan strategi untuk meminimalisir berbagai ancaman dan kelemahan yang sedang atau akan dihadapi. Oleh karena itu, penerapan strategi yang tepat bagi Pos Indonesia yaitu dengan melibatkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang yang berfokus pada strategi diversifikasi pasar. Perencanaan strategi yang dapat diterapkan oleh Pos Indonesia diantaranya yaitu memberikan tarif yang terjangkau, meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik, meningkatkan kerjasama dengan mitra kerja yang berbasis bisnis online, memberikan inovasi pelayanan seperti pemberian diskon, menjaga hubungan yang baik dengan konsumen dan mitra kerja, memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kepada konsumen, mengembangkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan kerja bagi pegawai, dan memanfaatkan media sosial sebagai media promosi serta branding Pos Indonesia yang inovatif dan memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung pelayanannya. Berdasarkan analisis SWOT tersebut dapat diketahui bahwa alasan saya memilih perusahaan Pos Indonesia sebagai topik pada video penjelasan ini karena Pos Indonesia mampu menghadapi kelemahan dan ancamannya melalui perencanaan strategi yang tepat dan optimal. Sehingga Pos Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mampu bersaing dengan kompetitor sejenis. Pada bagian laporan keuangan, terdapat ikhtisar posisi keuangan. Pos Indonesia pada tahun 2022 memiliki total aset sebesar 11.149.9 rupiah. Total liabilitas sebesar 4.199.052 rupiah. Dan total ekuitas sebesar 6.949.057 rupiah. Laporan keuangan Pos Indonesia pada ikhtisar posisi keuangan memiliki keseimbangan pada bagian aktiva dan pasifanya. Bagian aktiva memiliki total sebesar 11.149.009 rupiah dan total pasifa yaitu sebesar 11.149.009 rupiah. Berikut terdapat grafik pendapatan usaha dan laba per saham Pos Indonesia dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2018 dan 2019, pendapatan usaha Pos Indonesia mengalami peningkatan, namun laba per saham Pos Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, Pos Indonesia mengalami peningkatan pada pendapatan usaha dan juga laba per sahamnya. Pada tahun 2020 dan 2021, Pos Indonesia mengalami peningkatan pendapatan usaha dan juga laba per saham. Begitupun juga dengan tahun 2021 dan tahun 2022, di mana Pos Indonesia mengalami peningkatan pendapatan usaha dan peningkatan laba per saham. Terima kasih telah menonton video penjelasan tentang perusahaan Pos Indonesia. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Saya Anissa Martalo Suharjo, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.